Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar IPS tentang keragaman kegiatan ekonomi. Mari kita ikuti pembelajaran hari ini. Tahukah kamu apa kegiatan ekonomi yang dilakukan orang tuamu atau anggota keluargamu yang lain? Mengapa orang harus bekerja atau melakukan kegiatan ekonomi? Pada dasarnya, setiap orang harus bekerja. Bekerja artinya melakukan sesuatu pekerjaan atau perbuatan atau berbuat sesuatu. Contohnya, menggarap sawah, mencari ikan, menjual barang di pasar, atau membuat kerajinan. Perhatikan gambar berikut. Guru bekerja mendidik siswa agar berbudi pekerti luhur. Guru memperoleh gaji dan tunjangan sebagai upah. Upah yang diperoleh digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya ada pekerja pabrik. Pekerja pabrik bekerja menghasilkan barang dan mendapat upah. Upah yang diperoleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Dengan keterampilan yang dimiliki, seorang pengrajin bekerja menganyam tangkai eceng gondok yang dikeringkan menjadi benda kerajinan. Perajin tersebut akan mendapat upah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari penjelasan di atas, sekarang kamu telah mengetahui mengapa kita harus bekerja. Beberapa alasan yang bisa disimpulkan mengapa orang harus bekerja antara lain sebagai berikut. Yang pertama, orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka akan mendapatkan penghasilan atau uang dari hasil bekerja tersebut. Penghasilan yang diperoleh dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan dan pakaian. Selain itu, juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lain, misalnya berobat, membayar iuran listrik, air, dan telepon. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, tujuan seseorang yang bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Bila kesejahteraan keluarga tercapai, maka kehidupan keluarga menjadi lebih baik. Misalnya, dengan melakukan rekreasi bersama keluarga. Yang ketiga, seseorang bekerja karena ingin mencapai kehidupan yang layak. Mereka berharap semakin hari kehidupannya akan lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Untuk mencapai hal tersebut, tentunya seseorang harus memiliki semangat kerja yang tinggi. Yang keempat, pada beberapa orang, pekerjaan dapat menjadi identitas diri. Kamu mungkin pernah bertanya kepada seseorang, apa pekerjaannya? Bagaimana jawabannya? Mungkin orang tersebut menjawab, saya seorang guru, atau saya seorang polisi. Bisa juga orang tersebut menjawab, saya seorang wartawan. Hal ini menunjukkan orang tersebut bangga akan pekerjaan yang dimiliki. Hal ini membuktikan bahwa
pekerjaan seseorang telah menjadi identitas diri orang tersebut. Oke ya, kita akan membahas yang pertama, kegiatan ekonomi di bidang pertanian. Setiap hari kita makan nasi. Nasi dari beras. Beras berasal dari padi. Padi dihasilkan oleh petani di sawah. Jadi, petani adalah orang yang melakukan kegiatan di bidang pertanian. Seorang petani ada yang menggarap sawah sendiri dan menjadi penggarap sawah orang lain. Selain di sawah, usaha pertanian juga dapat dilakukan di ladang atau di pegunungan. Hasil yang diperoleh dari lahan perladangan berupa tanaman palawija seperti kacang-kacangan, jagung, dan ubi. Hasil yang diperoleh dari jagung dan ubi atau hasil yang diperoleh dari daerah pegunungan diantaranya sayuran dan buah-buahan. Oke ya, untuk jagung dan ubi itu tadi serta kacang-kacangan adalah hasil dari lahan perladangan. Sementara dari pegunungan yaitu sayuran dan buah-buahan. Hasil pertanian sebagian disimpan untuk kebutuhan sendiri. Ada yang dijual dan diolah menjadi makanan seperti berondong jagung, keripik ubi, dan tapai singkong. Oke ya, bisa dilihat pada gambar 2.5. Petani menanam padi di sawah. Setelah panen, padi menghasilkan gabah. Gabah diolah menjadi beras dengan cara apa? Digiling ya, kalau bahasa Jawanya diselep. Beras dijual untuk memenuhi kebutuhan pangan. Petani, nah dari penjelasan tersebut, petani dapat disimpulkan ya bahwa petani adalah salah satu contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Oke ya, yang kedua, kegiatan ekonomi di bidang peternakan. Oke ya, orang yang pekerjaannya beternak disebut peternak. Kegiatan beternak merupakan kegiatan memelihara dan mengembangkan hewan ternak. Contoh hewan ternak adalah ayam, itik, kelinci, kambing, kuda, sapi, dan kerbau. Hewan ternak dapat menghasilkan daging, susu, kulit, atau telur. Ada juga hewan ternak yang dimanfaatkan tenaganya untuk membajak sawah seperti kerbau. Hasil dari hewan ternak tersebut biasanya dikonsumsi sendiri atau dijual ke pasar. Tuh, bisa dilihat pada gambar ya. Seorang peternak memelihara hewan ternak dengan baik agar hewannya dapat berkembang biak. Jika sudah berkembang biak, berarti jumlahnya menjadi lebih banyak ya, teman-teman. Oke. Yang ketiga, kegiatan ekonomi di bidang perikanan. Kegiatan ekonomi di bidang perikanan berupa penangkapan ikan, budidaya ikan dan udang, serta budidaya rumput laut. Oke, penangkapan ikan umumnya dilakukan dengan beragam ikan yang ditangkap seperti ikan tuna, ikan kakap, ikan pari, cumi-cumi, udang, dan taripang.
Budidaya ikan dilakukan dengan cara membuat kolam ikan di daratan, keramba di sungai, serta tambak di tepi pantai. Nah, bisa dilihat pada gambar 2.7. Budidaya ikan dapat dilakukan dengan cara membuat kolam-kolam ikan di daratan. Tentunya kalian juga sudah pernah melihatnya ya. Yang paling banyak di wilayah kita adalah kolam lele ya. Meskipun bukan laut, tapi itu juga termasuk budidaya ikan. Tapi budidaya ikan air tawar. Yang keempat adalah kegiatan ekonomi di bidang perkebunan. Kegiatan di bidang perkebunan mencakup kegiatan budidaya tanaman seperti kelapa sawit, teh, coklat, karet, jati, dan tembakau. Kegiatan ekonomi di bidang perkebunan banyak dikelola oleh pemerintah ataupun swasta. Pada saat musim panen, pemilik perkebunan akan memperkerjakan masyarakat untuk bekerja mengambil hasil panen. Masyarakat yang bekerja di perkebunan akan menerima upah dari hasil menggarap tanaman di perkebunan. Bisa diperhatikan pada gambar 2.8. Budidaya tanaman coklat adalah contoh perkebunan yang dikelola oleh swasta atau pemerintah. Ya, jadi coklat yang kalian makan yang rasanya manis itu awalnya adalah dari tanaman. Tidak langsung manis ya kawan-kawan. Ya, harus diolah terlebih dahulu nanti menjadi manis. Oke ya. Selanjutnya adalah kegiatan ekonomi di bidang pertambangan. Nah, kegiatan ekonomi di bidang pertambangan diantaranya pertambangan minyak bumi, gas alam, emas, batu bara, perak, timah, dan intan. Lokasi pertambangan minyak bumi dan gas alam tersebar di darat dan lepas pantai. Apa itu lepas pantai? Maksudnya tidak di daratan, tapi ada di laut. Hasilnya dibawa ke unit penyuluhan melalui pipa. Lokasi pertambangan emas, intan, dan batu bara banyak dilakukan di darat. Oke, bisa dilihat ya, gambar 2.9. Batu kapur merupakan salah satu lokasi pertambangan yang dimanfaatkan banyak orang. Seperti di Sampung ya. Ya, itu ada tambang batu kapur. Ya, kita lanjutkan. Oke ya. Kegiatan pertambangan yang diusahakan masyarakat memiliki lingkup yang terbatas. Contohnya, pendulangan emas ya, dan tambang batu kapur. Pendulangan emas dilakukan dengan cara mengumpulkan sisa emas yang terbawa arus sungai dari pertambangan emas besar. Sementara itu, pertambangan batu kapur hanya menghasilkan semen, keramik, dan marmer untuk bahan bangunan. Yang keenam, kegiatan ekonomi di bidang pariwisata. Masyarakat memanfaatkan potensi alam sebagai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang muncul di daerah wisata antara lain sewa penginapan, rumah makan, tempat belanja, sewa perahu, perlengkapan selancar dan selam, serta membuat kerajinan.
Masyarakat di daerah wisata banyak yang menjadi karyawan hotel, perajin, dan pedagang. Bisa dilihat pada gambar 2.10 ya. Perahu wisata menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk meningkatkan potensi pariwisata. Oke ya, seperti di Ngebel ya, pernah ke Ngebel kan teman-teman? Di sana ada juga sewa perahu. Perahu apa? Perahu bot atau perahu motor. Ada yang pernah naik? Pasti ada beberapa dari kalian yang pernah naik ya. Selanjutnya, yang ketujuh, kegiatan ekonomi di bidang perdagangan. Kegiatan di bidang perdagangan dapat dibedakan menjadi pedagang kecil dan pedagang besar. Pedagang kecil menjual barang dagangannya secara eceran atau langsung kepada pembeli. Pedagang kecil biasanya membuka usaha di rumah, seperti membuka warung atau toko. Ada pula yang menyewa tempat di pasar. Pedagang besar biasanya disebut grosir. Mereka menjual barang dalam jumlah banyak. Barang-barang yang dijual umumnya diperoleh dari pabrik. Oke ya, bisa dilihat gambar 2.11. Pedagang kecil umumnya membuka warung di rumah. Oke ya, kalau kalian berkunjung ke rumah Ustadz, nanti kalian akan melihat banyak barang yang tertata di rumah Ustadz. Karena rumah Ustadz juga termasuk toko atau warung ya. Oke. Yang ke-8 adalah kegiatan ekonomi di bidang perindustrian. Industri adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Bahan mentah diperoleh dari sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan oleh sebuah kelompok atau perusahaan. Contohnya, industri kerajinan anyaman, industri keramik, dan industri elektronik. Bisa dilihat pada gambar 2.12. Industri kerajinan dapat memanfaatkan bahan-bahan dari alam. Oke ya. Itu dari bambu ya. Dari bambu bisa dibuat menjadi caping, menjadi cikrak, menjadi tampah ya. Itu dari bambu ya teman-teman. Oke, dengan cara diapakan? Dianyam sehingga menjadi barang-barang yang bermanfaat. Selanjutnya adalah kegiatan ekonomi di bidang jasa. Usaha di bidang jasa umumnya memberikan sesuatu yang diperlukan orang lain. Contohnya seorang supir bus yang memberi jasa dengan mengantar penumpang sampai tujuan atau perawat yang memberi jasa dengan melayani kebutuhan pasien di rumah sakit. Ya. Pada gambar 2.13, perawat memberikan jasa pelayanan terhadap pasien. Oke ya. Oke. Oke ya. Itulah tadi materi hari ini. Silahkan dipahami. Dan nanti ada tugas untuk kalian semua. Tolong dikerjakan ya. Yang wajib adalah belajar ya. Oke, selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.